nama saya Zahru Zakiyah. Saya akan menjelaskan tentang tari tepak siri atau yang biasa kita kenal dengan tari persembahan Melayu. Selamat menyaksikan. Jadi kalian udah gak asing kan sama yang namanya tari tepak siri atau yang kita kenal dengan tari persembahan. Soalnya kalau ada acara penting, formal maupun informal, pasti selalu ada yang namanya tari persembahan. Jadi tari persembahan itu diciptakan pada tahun 1957. Pada saat itu sedang dilakukan musyawarah di Pekanbaru Riau. Mengenai apa tarian yang hendak ditampilkan sebagai persembahan untuk para tamu, musyawarah ini kemudian mengarah pada hasil kreasi sebuah tarian yang dinamakan Makan Sirih. Penari akan membawakan tepak berisi sirih. Sirih ini diberikan kepada tamu, dan saat itu jika tamu tidak mengambilnya maka dianggap kurang sopan. Bahkan di saat itu raja bisa murka apabila sirihnya tidak dimakan. Dalam perkembangannya, tarian ini juga bisa ditarikan para orang tua karena gerakannya yang cukup lembut. Sebagai upaya agar tarian ini bisa dikenal oleh masyarakat umum, para seniman dari Riau melakukan sosialisasi dan mengenalkan tarian ini. Tari persembahan yang awalnya diperuntukkan hanya sebagai penyambutan tamu penting, seiring berubahnya zaman mengalami perubahan fungsi, yaitu sebagai hiburan, misalnya di acara pernikahan, festival, dan acara lainnya. Properti merupakan pelengkap sebuah tarian yang kehadirannya sangat penting. Dengan keberadaan properti, ekspresi, emosi, serta makna yang terdapat dalam tarian itu bisa tersampaikan kepada penonton. Yang pertama, pakaian penari. Penari memakai busana adat bernama kurung teluk belanga. Pakaian ini merupakan kemeja lengan panjang berwarna terang seperti kuning, hijau, atau biru. Pada bagian perut dibalut dengan kain songket berwarna emas, kuning, atau coklat, menyesuaikan dengan atasan yang dipakai. Pakaian kain ini biasanya menutupi bagian paha, sementara itu di bagian tengah kain tersebut diselipkan kipas berwarna merah yang akan digunakan untuk menarikan gerakan tertentu selama pertunjukan berlangsung. Yang kedua, aksesoris. Aksesoris yang dikenakan oleh penari adalah hiasan rambut berupa mahkota, hiasan menyerupai bunga, serta kain penutup sehingga rambut penari tidak terlihat. Biasanya disertakan juga anting berbentuk segitiga yang memperindah penampilan penari. Sementara itu, untuk riasannya digunakan cukup tebal sehingga dapat terlihat oleh para tamu. Yang ketiga, tepak dan daun sirih. Tepak merupakan kotak dari bahan kayu yang berisi daun sirih. Properti ini merupakan bagian wajib dari tari persembahan karena merupakan unsur utama menjadi karakteristik tarian ini. Tepak dibawa oleh salah satu penari saja. Sementara itu yang lainnya mengiringi prosesi ini sambil membawa kipas di tangannya. Daun sirih akan diberikan kepada tamu untuk dimakan. Yang keempat, alat musik. Sama halnya dengan tari tradisional lain, tari persembahan diiringi instrumen musik untuk menyelaraskan gerakan tari dan menghidupkan suasana. Nuansa musiknya berasal dari perpaduan khas Melayu. Suara khas dalam iringan ini dihasilkan dari berbagai alat musik. Dan tari persembahan memiliki keunikan tersendiri yang menjadikannya berbeda, di mana terdapat interaksi langsung antara penari dengan tamu. Hal ini terjadi saat penari mendatangi tamu sambil membawa tepak, membagikan daun sirih untuk diambil kemudian dimakan. Tamu yang didatangi pertama kali adalah tamu yang dianggap angkuh. Setelah itu barulah dibagikan kepada yang lainnya. Daun sirih memang bukan suatu yang umum dimakan pada era seperti sekarang. Namun, mempertahankan nilai tradisional di tengah hiruk-pikuk modern merupakan hal yang menarik. Di sini, warga Riau memberikan bentuk penghormatan yang berbeda dari biasanya, namun tetap mengesankan keramahan serta penyambutan dengan tangan terbuka. Keunikan lainnya, tarian persembahan dibawa oleh perempuan dan harus berjumlah ganjil. Hal ini dimaksud untuk memberikan tugas kepada penari spesial sebagai pembawa tepak yang sudah diisi dengan daun sirih. Selain itu, tarian ini juga memiliki iringan musik yang kaya nada.
Kombinasi alat musiknya tidak hanya menggunakan instrumen tradisional seperti gendang, namun juga ada alat musik yang lebih modern dan berasal dari luar Indonesia seperti biola dan akordion. Hal ini mencerminkan keterbukaan masyarakat Riau akan perubahan positif yang datang dari luar. Tari persembahan juga memiliki fungsi yang menjadikannya tetap dilestarikan hingga zaman modern seperti sekarang. Fungsinya itu mengajarkan masyarakat mengenai sikap disiplin serta kesabaran melalui gerakan yang tenang dan lembut namun enak dilihat. Begitu juga dengan para penari yang kesabarannya terlatih dengan mempelajari tarian ini. Menjadi hiburan yang menghadirkan emosi positif di mana berbagai gerakan tari disertai lantunan musik yang menarik. Nah, jadi guys, dari penjelasan Jaro tadi dapat kita simpulkan bahwasannya tari persembahan itu merupakan hal yang paling penting dalam suatu acara, terutama di acara formal. Dari pembahasan tadi, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. See you guys!